sifat kalam Allah Subhanahu wa taala bukanlah seperti kalam kita. Kalam Allah bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa, tidak bermula dan tidak berakhir. Berbeda dengan kalam kita. Kalau kalam kita, pembicaraan kita, omongan kita ini dengan huruf, dengan suara, dengan bahasa, ada awalannya dan ada akhirannya. Kemudian kita kalau berucap itu berarti butuh kepada udara, butuh kepada benturan anggota yang ada di mulut kita. Kalau huruf syafatain misalnya huruf wawu, jadi huruf ini kan ada yang namanya makhraj. Makhraj itu bahasa Arab artinya adalah tempat keluar, makhraj. Kalau panjenengan mungkin pernah umroh, pernah haji atau pernah ke bandara yang di situ ada bahasa Arabnya, itu kan ada tulisannya mim, kha, ra, kemudian jim. Itu bacanya adalah makhraj. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris apa? Exit. Lah itu. Makhraj itu berarti tempat keluar, pintu keluar. Lah, makhraj dijamakan menjadi makharij, tempat-tempat keluar. Nah, di sini pembahasan kita adalah mengenai makharij al-huruf, tempat keluarnya huruf-huruf. Kalau kita saat berbicara, maka butuh yang namanya benturan-benturan anggota yang ada di mulut kita. Saat orang mengucapkan huruf mim umpamanya, mau tidak mau dia harus mengatupkan bibir atas dengan bibir bawah. Nggih. Tidak akan bisa selain itu. Tidak ada ceritanya orang di dunia mengucapkan huruf mim tanpa mengatupkan kedua bibir. Ada yang bisa di sini? Tidak bisa. Begitu juga ketika mengucapkan huruf wawu. Wawu itu mau tidak mau dia harus membuka kedua bibirnya. Tidak ada ceritanya orang mengucapkan wawu kemudian mulutnya mingkem terus, itu tidak ada. Menutup terus tidak ada. Ada yang bisa di sini mungkin? Biar saya viralkan nanti. Nah, itu manusia seperti itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala kalamnya bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa. Tidak bisa dibayangkan. Tapi itulah keyakinan yang benar terkait sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an yang kita baca, lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang telah sampai kepada kita, ini adalah merupakan ungkapan yang menunjukkan sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti Allah itu berbicara menggunakan bahasa Arab, berbincang-bincang dengan malaikat, berdialog dengan nabi. Enggak, bukan seperti itu. Tapi maksudnya ketika dikatakan firman Allah, Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, lah itu adalah sifat kalamnya yang azali, tanpa permulaan, tanpa penghabisan, bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa. Ungkapan yang menunjukkan akan adanya sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, malaikat Jibril yang mempunyai tugas pembawa wahyu, ini hijabnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia memahami kalam Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah, ada larangan, ada ancaman, ada berita gembira dan seterusnya. Nah, itu kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan maksudnya malaikat Jibril ini berbincang-bincang, berdialog dengan Allah. Bukan itu. Karena itu adalah makhluk. Yang berdialog, yang butuh suara, butuh bahasa, butuh huruf, itu adalah makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalamnya tanpa makhraj dan kalamnya tanpa alat. Beda dengan kita. Kalau kita berarti dengan alat. Itu tentang sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh diyakini Allah itu diam dan berbicara gitu, enggak. Tapi Allah punya sifat kalam. Sifat kalamnya itu didengar oleh Nabi apabila hijabnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalam Allah itu tidak bermula. Kalau saya misalnya, itu kan saya ngomong berhenti kan? Enggak terus gitu kan? Jadi beberapa kata berhenti, beberapa kata berhenti, beberapa kata berhenti. Itu pun bergantian hurufnya. Tidak satu sekali keluar muncul beberapa huruf, enggak. Tidak bergantian. Misalnya tadi ketika kita membaca basmalah, bismillah, bismillah, ba dulu, kemudian sin dulu, baru kemudian mim. Tidak bareng-bareng. Itu kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala
Tidak boleh dibayangkan seperti itu. Tidak boleh dibayangkan, diimajinasikan Allah itu seperti raja mengeluarkan titah kepada menterinya atau pengawalnya. Tidak. Itu manusia, itu makhluk. Sedangkan Allah Maha Suci dari serupa dengan makhluk. Jadi Allah zatnya tidak serupa dengan zat makhluk. Sifatnya tidak serupa dengan sifat makhluk. Penciptaan Allah, perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan makhluk. Seperti itu. Itu adalah keyakinan kita terkait Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya gini, kita manusia, kita umat Islam, cukup bagi kita meyakini bahwa kita punya Tuhan. Tuhan kita diperkenalkan oleh para nabi, namanya Allah. Allah ada tanpa permulaan, tanpa penghabisan, tanpa butuh kepada tempat, tanpa dilalui oleh masa dan waktu, disifati dengan sifat kesempurnaan dan Maha Suci dari segala hal yang menunjukkan kekurangan. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah benar keyakinannya seperti itu berarti dia mengenal Allah. Tapi kalau dia misalnya membayang-bayangkan kemudian meyakini Allah seperti ini, lah berarti itu harus hati-hati, itu godaan setan. Seperti itu. Memang setan melemparkan bisikan-bisikan, ya, imajinasi-imajinasi jahat supaya orang itu membayangkan tentang zatnya Allah. Padahal Allah itu bukan sesuatu yang terbayang. Karena sesuatu yang terbayang adalah makhluk ciptaan, sedangkan Allah adalah Khalik yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Nah, oleh karenanya dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah itu Maha Suci dari apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim, yaitu orang-orang kafir. Orang-orang kafir, misalnya orang-orang kafir Quraisy, ya, penyembah berhala, mereka ini membayangkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi, orang Nasrani juga seperti itu. Orang Nasrani keyakinannya meyakini Allah punya anak. Orang Yahudi keyakinannya Allah itu setelah menciptakan langit dan bumi lelah, kemudian istirahat dan naik ke atas arsy. Itu keyakinannya orang Yahudi. Sedangkan kita umat Islam meyakini dengan keyakinan yang benar bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah tidak butuh kepada anak. Allah tidak lelah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Jadi Allah itu tidak tidur, tidak lelah, tidak ngantuk. Ya, seperti itu. Lah, para ulama juga menyimpulkan bahwasanya wajib kita meyakini bahwa Allah itu disifati dengan 13 sifat wajib atau 20. Sebagian ulama mengatakan 20, sebagian lagi mengatakan 13. Ini yang wajib secara akal. Jadi ada sifat yang wajib. Artinya gini, Tuhan itu pasti disifati dengan sifat itu. Karena mustahil disifati dengan kesebalikannya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, dan seterusnya. Qadiran, muridan, aliman, ini pelengkap saja, tapi soalnya sudah disebutkan. Qadiran dengan qudrah itu sama, sami dengan as-sam'u itu sama, basir dengan basar itu sama. Jadi kita wajib untuk meyakini bahwasanya Allah itu disifati dengan sifat-sifat tersebut. Karena itu disebutkan dalam Al-Quran. Wujud, wahdaniyah. Kalau nggak disebutkan lafalnya, disebutkan maknanya. Misalnya sifat wujud disebutkan dalam Al-Quran. Afillahi syak, alhamdulillahi rabbil alamin. Menetapkan adanya Allah. Kalau alhamdulillahi rabbil alamin kita terjemahkan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Berarti ada yang namanya Tuhan, yaitu Allah, dan ada yang namanya alam semesta, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala. Al-wahdaniyah, Allah esa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Itu. Wal qidam. Jadi Allah itu ada tanpa permulaan. Huwal awwal ayatnya. Kemudian wal baqa. Wal baqa, Allah Subhanahu wa taala kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kemudian qiyamuhu bi nafsihi. Nah, ini penting, ini jangan sampai salah terjemah. Sebagian orang menerjemahkan berdiri sendiri. Ini terjemahan yang kurang memahamkan dan menyesatkan mungkin bagi sebagian orang. Qiyamu bi nafsihi maksudnya apa? Qiyam, orang memahami qiyam berdiri. Makanya kan qiyamul lail gitu kan, salat itu kan ada berdirinya kan. Qiyam binafsihi, berdiri sendiri. Bukan itu maksudnya. Maksud dari qiyamuhu binafsihi itu adalah Allah tidak butuh kepada selainnya. Karena lawannya adalah ihtiyajuhu li ghairihi. Allah butuh kepada selainnya.
Jadi qiyamu bi nafsihi ini diterjemahkan Allah tidak butuh kepada selainnya. Al-qudrah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah itu. Kemudian al-iradah, fa'alun lima yurid. Kemudian al-ilmu, wa huwas sami'ul alim. Kemudian as-sam'u, wa huwas sami'ul basir. Al-basar, wa huwas sami'ul basir. Ada disebutkan dalam Al-Qur'an itu. Al-hayah, Allahu la ilaha illa huwal hayy. Surat ayat kursi. Kemudian al-kalam, wa kallamallahu Musa taklima. Jadi semuanya disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian wa tanazzuhuhu anil musyabahatil hawadits. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Mukhalafatuhu lil hawadits. Ayatnya laisa kamitslihi syai' atau walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi itu keyakinan yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian kita sudah menyelesaikan kandungan secara umum dari makna syahadat yang pertama. Para ulama setelah itu mereka menyebutkan tentang makna dari syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya adalah kita meyakini, ya, kita mengakui, kita mengikrarkan bahwasanya Nabi Muhammad putra Abdullah, putra Abdul Muttalib adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengakui dengan lisan kita, kemudian kita mengikrarkan, ya, merelakan dalam hati kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Diutus kemana? Kepada siapa? Kepada seluruh alam, dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Jadi Nabi ini tidak hanya diutus kepada bangsa manusia, tetapi juga diutus kepada bangsa jin. Jadi beliau ini mengajarkan agama Islam tidak hanya kepada bangsa manusia, tetapi juga kepada bangsa jin. Dan apa yang beliau sampaikan itu adalah benar adanya, bahwa itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Supaya manusia ini beriman dengan beliau, mempercayai syariat beliau, dan mengikuti perintah beliau. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang memberikan peringatan. Jadi memberikan kabar gembira bagi siapa? Bagi orang yang mempercayai beliau, beriman kepada beliau dengan surga. Dan memberikan peringatan kepada siapa? Kepada orang-orang yang ingkar kepada beliau, orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada beliau dengan ancaman neraka.